Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 19 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 17, ayat 32 sampai 33, dilanjutkan ayat 37, dilanjutkan ayat 40 sampai 51. Cerita tentang Daud mengalahkan Goliat dengan umban dan batu. Bagaimana Tuhan berperan di sini. Bacaan Injil kita akan dengar dari Injil suci menurut Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita merenungkan tema cinta Tuhan lewat cinta sesama di atas segalanya. Saudara dan saudariku dalam Kristus, hari ini kita kembali diajak untuk merenungkan apa prioritas Tuhan. Pertanyaan yang sama seperti kemarin, apa sebenarnya maksud dari perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat, kuduskanlah hari Tuhan? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka ingin sekali menangkap Yesus karena tindakan Yesus yang melanggar ritual Sabat, tentunya menurut mereka, sehingga mereka dapat menuduhnya melanggar hukum Allah. Penginjil Markus mencatat reaksi Yesus dalam Injil hari ini. Yesus memandang mereka dengan amarah. Yesus berduka atas kekerasan hati mereka, kedegilan hati mereka. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, para pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi, mereka dipenuhi dengan kemarahan. Mereka menghina, mereka membenci Yesus karena mereka menempatkan pemikiran mereka sendiri tentang benar dan salah di atas Tuhan. Mereka sudah terjerat dalam legalisme mereka sendiri karena pada dasarnya mereka tidak mengerti. Mereka juga tidak mau melihat tujuan Allah sebenarnya untuk perintah Sabat ini. Dan Yesus dengan sangat jelas menunjukkan kekeliruan mereka dengan menunjuk pada maksud Allah untuk hari Sabat. Apa itu? Untuk melakukan yang baik dan menyelamatkan kehidupan daripada melakukan kejahatan atau menghancurkan kehidupan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sejak zaman para rasul, orang Kristiani secara tradisional merayakan hari Minggu sebagai hari Tuhan, hari Sabat. Dalam orang Yahudi yang sudah jatuh pada hari Sabtu, mereka berkumpul pada hari Sabat, hari Tuhan, untuk beribadah bersama di sekitar meja perjamuan Tuhan atau altar, dalam ekaristi atau dalam perjamuan, dan untuk juga memperingati karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus dan karya baru penciptaan yang diselesaikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu, mengambil istirahat Sabat, beristirahat pada hari Sabat adalah cara untuk mengungkapkan hormat dan cinta kepada Allah atas semua yang telah Dia lakukan bagi kita di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kita.
Namun istirahat seperti itu tentunya tidak membebaskan kita dari kasih kita kepada sesama kita. Jika kita benar-benar mencintai Tuhan di atas segalanya, maka cinta kepada Tuhan akan meluap ke cinta pada sesama. Apakah kita menghormati dan mencintai Tuhan dalam cara kita merayakan hari Tuhan dan dalam cara kita memperlakukan sesama kita? Mencintai Tuhan itu berarti mencintai sesama dan berbuat baik pada sesama dan semua ciptaan Tuhan. Mencintai dan berbuat baik sifatnya abadi, tak berkesudahan selama-lamanya, tanpa pandang waktu, tanpa pandang situasi apapun kita berada. Semoga kita dimampukan dengan kekuatan Tuhan untuk selalu mencintai dan berbuat baik. Amin. Semoga. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, dalam kemenangan-Mu atas dosa, dengan kematian di kayu salib dan kebangkitan-Mu, Engkau memberi kami jaminan untuk berbagi dalam kehidupan abadi. Upalah hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dengan bebas melayani sesama kami dan menemukan sukacita dalam setiap perayaan liturgi kami, terutama di hari Minggu sebagai hari Tuhan. Bantulah dan tolonglah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan karya kita dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.